Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pria tua berjubah ungu itu menyipitkan matanya dan menunjuk ke arah Han Li. Terakhir kali di kota Tianshui, anak inilah yang secara misterius menerobos ruang cahaya merah tuaku. Kupikir itu hanya kebetulan, tapi sepertinya dia benar-benar memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Chou, sepertinya kamu tertarik padanya. Kami serahkan dia padamu sementara kami berurusan dengan dua orang lainnya, kata wanita jelek itu dengan suara serak. Itulah yang kupikirkan. Chou terkekeh. Saat mereka bertiga berbicara, Han Li dan dua lainnya saling memandang dengan ekspresi muram. Lawannya adalah tiga dewa sejati tahap awal, jadi secara teoritis, mereka seharusnya tidak sekuat trio Han Li. Namun, selain Han Li, dua lainnya terluka parah, dan jika mereka terlibat dalam pertempuran, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Ketiganya pasti tiga bawahan Gong Su Hong. Jiao Ba menjilat bibirnya yang kering dan mengirimkan suaranya ke Han Li dan dua lainnya. Han Li dengan cepat melirik pola darah merah samar di dinding dan menjawab, ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada perubahan jika kita tinggal di sini terlalu lama. Jiao Jiu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita harus menyelesaikan ini dengan cepat. Jangan menahan apapun. Suaranya bahkan belum memudar ketika pria berkumis dan kedua temannya sudah bergegas mendekat. Mereka tidak bergerak, tetapi ruang di depan Han Li dan dua lainnya tiba-tiba berfluktuasi. Ratusan bilah cahaya berwarna merah darah muncul dari udara tipis dan terbang menuju Han Li dan yang lainnya. Mata Han Li berkilat dan dia mundur setengah langkah. Dia meletakkan tinjunya di pinggangnya dan setelah menyimpan beberapa kekuatan, dan meninju ke depan. Kekuatan tak terlihat melonjak di udara dan suara tetesan air hujan yang jatuh di daun pisang bisa terdengar. Semua bilah cahaya merah tersendat sesaat sebelum meledak di tengah kilatan cahaya merah tua, berubah menjadi semburan cahaya merah tua yang menghilang menjadi kehampaan. Sebelum cahaya kristal menghilang, Chou dan dua lainnya berpisah dan menyerang Han Li dan dua lainnya. Wajah Jiao Ba tenggelam saat dia melihat pria berjanggut itu menyerangnya. Dia mengabaikan lukanya dan membuat segel tangan. Tubuhnya menyala, dan cahaya hijau cemerlang terbang keluar dari tubuhnya. Itu dengan cepat meluas, dan memadat menjadi pria kurus berjubah putih di sampingnya. Pria kurus itu terlihat mirip dengan Flood Dragon 8, tetapi kulitnya berwarna hijau dan dia diselimuti cahaya hijau. Dia adalah inkarnasi Dewa Bumi ke-8 Naga Banjir. Dia muncul di depan Jiao Ba. Dia membungkuk sedikit dan menarik napas dalam-dalam. Dalam sekejap, angin melolong, dan aliran udara putih melonjak liar dari segala arah, berubah menjadi pusaran putih berbentuk terompet yang melonjak ke mulutnya, menyebabkan perutnya mengembang dengan cepat. Kemudian, itu membuka mulutnya lagi. Gelombang hijau udara yang terlihat menyembur keluar dari mulutnya. Setelah jungkir balik, itu langsung berubah menjadi naga angin hijau yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat menerkam ke depan. Ketika pria berjanggut itu melihat ini, senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Dia tidak mengumpulkan kekuatan apapun, dan dia mengangkat tinjunya dan meninju ke depan. Sebuah tantangan tulang putih yang tampak menyeramkan telah muncul di tinjunya, dan cahaya spiritual melintas dari permukaannya, diikuti dengan proyeksi tinju besar yang menyerupai hantu jahat terbang keluar untuk menemui naga angin biru. Baang! Naga angin cian dan bayangan tinju hantu jahat meledak pada saat yang sama, dan bila angin cian yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke segala arah terus-menerus di istana bawah tanah. Tanah, dinding, dan pilar batu dipotong oleh bila angin seperti tahu. Setelah pria berjanggut itu meninju, lapisan tipis cahaya berdarah muncul di tubuhnya. Dia tidak mengelak, dan dia langsung menyerang bila angin yang padat.
Dia terus bergegas menuju Jiaoba. Bila angin mendarat di cahaya berdarah di tubuhnya, tetapi mereka tidak dapat menembusnya. Jiaoba mengertakkan gigi dan melompat ke depan dengan inkarnasi Dewa Bumi. Di sisi lain, wanita jelek berbaju hitam dan Lu Kun bertabrakan dengan keras di udara. Tubuhnya terbungkus kabut hitam tebal, dan dia melayang mundur. Namun, sebelum dia bisa menginjak tanah, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Cahaya hitam melintas di bawah kakinya, dan teratai kabut hitam tiba-tiba muncul. Dia dengan ringan menginjak teratai hitam dengan ujung kakinya. Kemudian, dia melompat lagi dan mendarat di sisi lain. Tiba-tiba, riak muncul di genangan darah di tempat dia mendarat. Sosok hitam yang memegang pedang air biru muncul dari dalam. Itu adalah inkarnasi setan bumi Lu Kun. Ketika Lu Kun melihat bahwa serangan diam-diamnya tidak berhasil, wajahnya menjadi gelap. Dia memanggil pria tua berjubah hitam itu, dan pada saat yang sama, dia menyerang wanita muda berbaju hitam itu. Tidak jauh dari sana, Chou Wu menatap Han Li dengan ekspresi aneh. Dia berkata dengan dingin, "Nak, aku perhatikan kamu tidak sederhana. Saya tidak berharap Anda Suan Immortal. Kebetulan saya kekurangan tubuh yang cocok untuk menyempurnakan boneka darah yang cocok untuk menyempurnakan boneka darah. Tubuh ekstrim sejati Anda tepat." Han Li meliriknya dan melengkungkan bibirnya. Dia tidak menjawab dan hanya sedikit mengepalkan tinjunya. Ketika lelaki tua berjubah ungu itu melihat ini, sudut matanya berkedut, dan niat membunuh di matanya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia membalik telapak tangannya, dan cahaya hitam menyala di telapak tangannya. Mangkuk bundar berwarna ungu kehitaman muncul. Mangkuk itu menyala merah dan beriak tanpa henti. Tampaknya dipenuhi dengan darah merah gelap. Saat Chou Wu melantunkan mantra, lampu merah di mangkuk bundar tiba-tiba menjadi terang. Darah yang awalnya hanya sedikit beriak sekarang tampak mendidih, dan melonjak gila-gilaan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa darah yang melonjak itu seperti wajah roh jahat yang sedang berjuang dan menangis. Pergi. Di bawah komando Chou Wu, mangkuk bundar itu tiba-tiba bersinar terang, dan banyak darah mengalir keluar. Itu berubah menjadi gelombang darah mengerikan yang menutupi jarak 1000 meter di udara, dan menutupi Han Li. Bau yang sangat menyengat tiba-tiba menyebar, dan jeritan melengking bergema terus-menerus. Sekitarnya tiba-tiba menjadi penuh dengan yin qi. Tampaknya semua kultivator dan manusia yang meninggal di sini barusan semuanya telah kembali pada saat ini, dan mereka melepaskan kebencian dan niat membunuh yang kuat. Merasakan darah yin qi ini, Han Li hanya bisa sedikit mengernyit. Dia melambaikan pergelangan tangannya, dan cermin bundar kuning itu terbang keluar. Permukaan cermin menyala, dan cahaya kuning dipancarkan darinya. Itu berubah menjadi tirai cahaya cincin dan menyelimutinya. Begitu tirai tipis muncul, gelombang darah sudah mengalir deras dan menghantamnya dengan keras. Baang! Tirai cahaya kuning tiba-tiba bergetar, dan kemudian menjadi stabil. Tapi saat berikutnya, permukaan tirai cahaya yang diwarnai dengan gelombang darah mengeluarkan suara, desisan, yang keras, dan sejumlah besar uap putih muncul. Sepertinya akan meleleh, dan cermin bulat kuning yang tergantung di udara juga tidak bisa menahan gemetar, dan cermin bundar itu pecah, dan jatuh ke tanah. Tanpa penghalang tirai cahaya kuning, gelombang darah yang mengamuk tiba-tiba mengalir deras, dan berguling dan membungkus sosok Han Li. Han Li hanya melihat kilatan cahaya darah di depan matanya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berada di lautan darah yang luas. Darah ini sangat kental, dan tubuhnya tiba-tiba membeku. Selain itu, di bawah perendaman darah, permukaan tubuhnya masih memancarkan cahaya redup. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya juga terus-menerus diserang oleh kekuatan kotor yang sangat halus. Dan di sekitar air darah, ada banyak sosok ganas yang berenang tanpa henti, tidak peduli apakah tua atau muda, laki-laki atau perempuan. Pada saat ini,
mereka semua terlihat galak, dan memamerkan taring dan cakar untuk menggigitnya. Dia mengeluarkan raungan rendah, dan setelah lengannya menjadi kabur, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan padat dan menghancurkan ratusan sosok yang bergegas ke arahnya. Pada saat yang sama, sisik emas muncul di sekujur tubuhnya, dan dia tumbuh lebih tinggi dengan kepala. Dia akan melompat keluar dari air darah sekaligus. Masih ingin melarikan diri, hanya mimpi. Melihat ini, Chou Wu berteriak dengan marah, dan cahaya darah muncul di tangannya. Dia menamparkan mangkuk bundar, dan tiba-tiba, rune padat terbang keluar darinya, dan semua pergi ke lautan darah yang menjebak Han Li di depan. Han Li hanya merasa darah di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan dengan cepat berputar ke arah tertentu. Suhunya naik tajam, dan itu benar-benar mendidih seperti air mendidih. Setelah beberapa saat, suhu darah menjadi sepanas magma yang berkobar di gunung berapi. Tubuh Han Li mulai bergoyang keras di dalam pusaran air darah. Kulit dan sisik emasnya semuanya menjadi merah, dan kekuatan isap dari air darah telah meningkat beberapa kali lipat, sehingga membuatnya tidak dapat melepaskan diri dari pusaran. Dia tampak serius, dan melambaikan tangannya. Tangisan yang jelas tiba-tiba terdengar, dan esens Flame Fury Bird segera terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi api perak, dan membungkusnya. Dengan api ini sebagai penghalang, darah panas itu tiba-tiba bahkan tidak bisa mendekatinya setengah langkah pun. Selain itu, di bawah suhu api perak yang tinggi, darah di sekitar Han Li bahkan menguap dengan cepat. Setelah beberapa saat, lingkaran vakum terbentuk di sekelilingnya, dan gaya tariknya menghilang. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Dengan mengatakan itu, tubuh Han Li terangkat ke udara, dan darah kental dan panas dengan cepat menyebar di depan penghalang esens Flamber. Dia segera bergegas keluar dari pusaran air darah, dan kemudian mengangkat tangannya dan meninju Chou Wu dengan keras. Karena terkejut, Chou Wu buru-buru melambaikan tangannya di depannya, dan dia memberi isyarat di depannya. Mangkuk bundar segera melebar beberapa kali, dan rune yang terukir di atasnya tiba-tiba menyala, memancarkan lingkaran cahaya hitam, dan menghalangi di depannya. Baang! Suara keras terdengar. Setelah bayangan tinju mendarat, cahaya hitam di depan lelaki tua berjubah ungu itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Cahaya pada mangkuk bundar hitam tiba-tiba meredup, dan beberapa retakan seperti jaring laba-laba muncul di atasnya, lalu menyusut kembali ke ukuran aslinya. Dada dan perut Chou Wu bergetar, dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia mengambil kembali mangkuk bundar itu, dan tangannya gemetar ketika dia menyentuh retakan di atasnya, dan berkata dengan mata penuh keterkejutan, "Bagaimana ini mungkin?" Saat Chou Wu melihat kemunculan burung api perak, sedikit kepanikan melintas di wajahnya. Tapi sekarang, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan meludahkan 3 suap esensi darah ke mangkuk bundar di tangannya. Begitu esensi darah bersentuhan dengan permukaan mangkuk, itu diserap tanpa setetes pun tersisa. Setelah itu, suara mendengung terdengar dari mangkuk, dan cahaya merah menyala keluar darinya. Cincin rune muncul di permukaan mangkuk, dan wim darah tiba-tiba terbang keluar dari dalam. Begitu naga itu memadat, ia membuka mulutnya yang berdarah, dan aliran darah menyembur keluar seperti air terjun. Itu berubah menjadi gelombang darah mengerikan yang langsung menuju burung api perak. Gelombang darah sangat kental, dan ada jejak gas hitam di tengahnya, mengeluarkan bau yang menjijikkan. Melihat ini, burung api perak tidak berhenti sama sekali. Itu mengepakkan sayapnya, dan bola api perak seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul, menuju gelombang darah. Setiap bola api perak yang jatuh pada gelombang darah akan meledak, berubah menjadi area besar api perak yang berterbangan, membuat suara mendesis. Sebagian besar darah tiba-tiba tampak menguap, dan gumpalan asap putih naik.
Dalam sekejap, gelombang darah menjadi berlubang, dan api perak bahkan memecahkan lubang hingga 300 meter di tengahnya. Burung api perak berubah menjadi pelangi perak, langsung melewati lubang di tengah, dan langsung menuju ke arah naga darah dan Chow Wu. Ketika Chow Wu melihat ini, dia menggertakkan giginya dengan keras dan dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan. Cahaya merah melonjak dari tubuh Wim Darah dan karakter jimat tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam cahaya merah. Wim Darah memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia menyerbu ke arah Raven api perak. Mata Han Li bersinar dalam cahaya biru. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia dengan cepat memberi isyarat untuk mengingat burung api itu. Akibatnya, rune di permukaan naga darah meledak di bawah cahaya kristal, berubah menjadi kabut darah kental yang besar, dan menyelimuti burung api perak yang tidak punya waktu untuk kembali. Tapi setelah itu, kicauan yang jelas keluar, dan bola api perak keluar dari kabut darah, berubah menjadi burung api perak yang terbang kembali ke Han Li. Namun, saat ini, burung itu terlihat agak redup, dan ada banyak kabut darah di tubuhnya. Jelas bahwa itu sangat dipengaruhi oleh ledakan naga banjir darah. Di bawah komando Han Li, api perak di tubuh burung itu naik dan menguapkan kabut darah di tubuhnya. Kemudian, seperti seekor burung yang lelah kembali ke sarangnya, ia terbang kembali ke lengan bajunya dan menghilang. Ular darah yang dipanggil oleh mangkuk sedekah mengandung jejak kekuatan hukum, dan memiliki kemampuan untuk merusak spiritualitas. Untungnya, dia dengan tegas memanggil kembali burung itu, atau kerohaniannya akan sangat rusak. Saat itu, wajah Chow Wu sedikit pucat. Jelas, dia telah menghabiskan banyak primordial ki-nya sekarang. Melihat Han Li masih aman dan sehat, tatapan kejam melintas di matanya. Dia merobek jubahnya dengan kedua tangan, memperlihatkan luka panjang dan sempit di perutnya yang terbuka. Kulit dan dagingnya menyusut ke samping, memperlihatkan lubang hitam besar di tengahnya. Mangkuk sedekah ungu hitam bersinar terang seolah-olah dipanggil. Dalam sekejap, itu terbang ke dalam lubang. Pada saat yang sama, kabut darah yang berubah menjadi naga banjir darah sekarang berguling kembali bersama dengan gelombang darah. Itu langsung masuk kembali ke tubuh Chow Wu melalui lubang besar di perutnya. Sosoknya juga meroket. Muridnya menghilang, dan digantikan oleh dua permata berwarna merah darah. Pada saat ini, semua pakaiannya robek, dan permukaan kulitnya ditutupi dengan kristal seperti sisik berwarna darah. Dia telah berubah menjadi raksasa kristal darah setinggi 80 meter, memancarkan kilau kristal di sekujur tubuhnya. Han Li menyipitkan matanya sedikit, tapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia bergegas langsung ke arahnya. Melihat ini, raksasa kristal darah Chow Wu mengeluarkan tawa yang aneh. Dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan kepala Liu Ming. Kemanapun ia lewat, ruang itu sedikit bergetar. Han Li tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengelak. Dia maju selangkah, mengangkat tangan kanannya, dan menghantam tangan kristal darah raksasa itu. Boom, terdengar suara keras. Han Li hanya merasakan kekuatan besar jatuh dari langit. Tubuhnya tiba-tiba tenggelam, tetapi kakinya menginjak tanah. Dalam sekejap mata, sebagian kecil tubuhnya tenggelam jauh ke dalam tanah. Namun, setelah pukulan raksasa kristal darah, tubuhnya bergetar hebat, dan terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berhasil menstabilkan dirinya lagi. Saat ini, sosok Han Li tiba-tiba melompat keluar dari tanah, dia terbang ke puncak istana bawah tanah. Dia menginjak bagian atas istana, berbalik, dan menabrak raksasa kristal darah seperti meteor. Tidak ada ekspresi di mata raksasa yang seperti batu delima itu, tapi dia meraung. Tubuhnya diselimuti cahaya darah, dan dia mengangkat tinjunya untuk menyambut Han Li. 7 kelompok cahaya biru di dada dan perut Han Li tiba-tiba bersinar, dan kepalan tangan yang melaju ke depan juga menyala dengan cahaya bintang menabrak kepalan raksasa kristal darah.
Boom, raungan besar terdengar terus-menerus. Seperti tanah longsor, cahaya berdarah di permukaan tinju raksasa itu runtuh, lalu runtuh sedikit demi sedikit, berubah menjadi potongan kristal dengan ukuran berbeda yang jatuh. Han Li tak terbendung sepanjang jalan. Tinjunya seperti pisau tajam yang mematahkan lengan sedikit demi sedikit. Itu langsung menembus dada kiri, dan sebagian kecil tubuhnya hancur berkeping-keping. Tubuh raksasa kristal merah tiba-tiba terhenti, dan cahaya merah di matanya meredup. Kemudian, serangkaian suara tabrakan terdengar, dan tubuhnya hancur, berubah menjadi tumpukan kristal merah. Dalam kristal di dantiannya, Han Li melihat sosok emas redup. Itu adalah Nas Chen Soul milik Chou Wu. Tampaknya karena seni mistik barusan, untuk sementara disegel di dalamnya dan tidak bisa melarikan diri. Han Li mengulurkan tangan dan baru saja akan menariknya kembali ke tubuhnya ketika Nas Chen Soul meledakkan diri di tengah dentuman tumpul, berubah menjadi awan kabut darah yang menghilang ke genangan darah di bawah. Dari serangan Chou Wu hingga Han Li membunuhnya dengan kecepatan kilat, hanya butuh selusin napas. Ini mengejutkan 4 orang yang masih bertarung sengit tidak jauh. Namun, perbedaannya adalah bahwa Jiao Ba dan Jiao Jiu terkejut, tetapi pria berjanggut dan pria lainnya ketakutan. Mata wanita jelek berbaju hitam itu berkilat, dan dia segera berhenti berkelahi dengan Lu Kun. Dia memanfaatkan celah itu dan tiba-tiba melintas ke platform tinggi di tengah istana. Hampir pada saat yang sama, pria berjanggut itu juga melepaskan diri dari serangan gabungan Jiao Ba dan inkarnasi Dewa Bumi miliknya. Sosoknya melintas dan mendarat di sebelah wanita jelek itu. Saat berikutnya, kedua sosok itu kabur dan berubah menjadi awan darah yang menghilang ke dalam lubang besar di platform tinggi. Keduanya benar-benar pergi begitu saja. Ketika Jiao Ba dan Lu Kun melihat ini, mereka saling memandang dan menyingkirkan inkarnasi Dewa Bumi mereka. Sosoknya melintas dan tiba di depan Han Li. Meskipun itu hanya pertukaran singkat, luka keduanya, yang awalnya tidak ringan, tampaknya semakin memburuk. Aku buta sebelumnya. Aku tidak melihat bahwa kamu memiliki kekuatan untuk membunuh seorang dewa keliling dalam sekejap. Lu Kun menatap Han Li dengan tatapan rumit. Kali ini, jika kamu tidak membunuh satu orang dengan kecepatan kilat dan menakuti 2 orang lainnya, aku khawatir kita akan menderita kerugian besar. Saya akan melaporkan ini kepada Tuan Jiao San. Jiao Ba menghela nafas panjang. Itu benar. Namun, untuk saat ini, kita harus memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Lu Kun mengangguk dan melihat sekeliling dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. Han Li merenung, Jiao 16 mencoba menggunakan artefak abadi untuk memecahkan batasan di sini, tetapi tidak hanya itu tidak efektif, itu juga memicu cahaya merah untuk membalas dengan hiruk-pikuk. Tampaknya menggunakan kekerasan tidak akan berhasil, jadi kami harus memikirkan hal lain. Kurasa mereka berdua hanya mundur sementara. Mereka masih memiliki Gong Su Hong di belakangnya. Mereka tidak akan memberi kita banyak waktu untuk memikirkan cara. Jiao Nain berkata dengan cemas. Lu Kun berpikir sejenak dan berkata, Jiao 15, kamu mampu memecahkan ruang merah darah di kota Tianshui. Menurutku itu bukan hanya keberuntungan. Cari titik lemah dalam formasi di sini. Saya akan mencoba menghubungi Tuan Jiao San dan melaporkan situasi di sini kepadanya. Lu Kun berpikir sejenak dan berkata, saya akan mencobanya. Han Li mengangguk ketika mendengar ini. Ketika Lu Kun melihat ini, dia memejamkan mata dan topeng domba muncul di wajahnya lagi. Riak biru mulai muncul di atasnya. Ketika Jiao Ba melihat ini, dia berbalik dan mulai mencari di kantong penyimpanan semua orang. Han Li meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Matanya bersinar dengan cahaya biru dan dia mulai melihat sekeliling. Lapisan tebal darah merah tua menumpuk di tanah, dan semua mayat terendam di dalamnya. Pilar dan dinding batu di sekitarnya juga terciprat darah merah. Tak jauh darinya,
ada sebuah patung yang berlumuran darah. Itu tampak seperti dewa jahat. Itu terlihat lebih eye-catching. Itu membuat ruang bawah tanah seperti api penyucian terlihat lebih menakutkan. Tidak ada tanggapan dari Tuan Jiao-san. Alis Hanli juga berkerut sedikit saat dia berkata, istana bawah tanah ini agak aneh. Tampaknya pembatasan di sini dipenuhi dengan sejenis hukum darah, dan telah dipupuk oleh darah dari pengorbanan hidup yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dengan demikian membiarkannya membentuk ruang independennya sendiri. Tidak mudah menemukan kekurangan di dalamnya dalam waktu singkat. Rekan Taois, artefak penyimpanan dari rekan Daois Aliansi Anika dan kedua dewa keliling itu semuanya ada di sini. Mari kita pisahkan. Perjalanan ini sangat berbahaya, dan akan lebih sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi nanti. Akan baik untuk memiliki beberapa asuransi. Saat ini, dia memegang beberapa tas penyimpanan. Mereka bertiga membuat inventaris singkat dan memperhatikan bahwa keenam dewa keliling ini telah mengumpulkan cukup banyak, apakah itu pil roh, bahan roh, harta karun roh, atau artefak sihir, mereka sebenarnya tidak kekurangan satupun. Sehingga setelah dibagikan, masing-masing bisa dianggap memperoleh keuntungan yang lumayan melimpah. Karena tindakan Hanli sebelumnya, satu-satunya artefak surgawi di antara harta karun, penusuk besi hitam Jiao 16, secara alami jatuh ke tangan Hanli. Jiao badan dua lainnya juga mendambakan harta itu, tetapi mereka tidak ingin harta itu jatuh ke tangan yang lain. Pada akhirnya, hanya bisa memberikannya kepada Hanli. Hanli secara alami menyadari hal ini. Setelah menerima barang tersebut, dia membuat beberapa kelonggaran pada distribusi bahan lainnya, yang memuaskan mereka berdua.